Biar semua orang tahu, ini ibu dari pengantin pria yang ingin masuk ke keluarga kami. Dasar tidak tahu diri. Pernikahan ini saya batalkan sekarang juga. Apa kamu bercanda? Aku tidak pernah bercanda soal harga diri ibuku. Hentikan semua bayangan tentang pernikahan mewah yang Anda miliki di kepala. Karena apa yang terjadi di atas pelaminan megah ini sungguh di luar nalar. Seorang ibu tua yang wajahnya penuh keriput dan kehangatan, di atas pelaminan anaknya sendiri disiram air kotor. Ya, Anda tidak salah dengar. Disiram air comberan. Tepat di hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan putranya. Dan yang menyiram, calon besannya sendiri, sambil disaksikan tawa sinis dari calon menantu perempuannya. Apa yang membuat hati manusia bisa begitu kejam? Mengapa kemiskinan menjadi alasan untuk sebuah penghinaan yang tak termaafkan? Bagaimana sang anak laki-laki yang berdiri di sana sebagai raja sehari akan bereaksi melihat ibunya dipermalukan sehina ini? Tetaplah di sini, karena apa yang terjadi selanjutnya, tindakan yang diambil oleh sang pengantin laki-laki akan benar-benar membalikan keadaan dan membuka tabir wajah asli semua orang. Udara pagi itu terasa basah dan dingin, khas desa yang masih diselimuti embun. Matahari baru saja berusaha keras merayap masuk di antara celah-celah dedaunan di pinggir kampung. Di ujung jalan tanah yang becek, berdirilah sebuah rumah kecil yang sangat sederhana. Cat temboknya sudah lama memudar, bahkan mengelupas di beberapa sudut. Atap sengnya terlihat berkarat, menjadi saksi bisu dari terpaan panas dan hujan selama bertahun-tahun. Dari dalam rumah, Dika, seorang pria berusia 28 tahun, keluar dengan kaos polos yang warnanya sudah pudar dan celana jeans yang sudah mulai tipis di bagian lutut. Di tangannya, sebatang sapu lidi diayunkan dengan telaten, membersihkan halaman rumah. Wajahnya tenang, memancarkan kedamaian, meskipun matanya menyimpan cerita panjang yang tak banyak orang tahu. Tak jauh dari pintu, duduklah seorang wanita tua di kursi bambu. Keriput di wajahnya adalah peta dari perjalanan waktu yang panjang, menuturkan kisah tentang perjuangan dan pengorbanan. Beliau adalah Ibu Marni, Ibunda Dika, yang usianya sudah menginjak 70 tahun. Jilbab hitamnya pudar dan rok yang dikenakannya memiliki jahitan tambal sulam di sana-sini. Di tangannya, cangkir teh panas mengepul, memberikan sedikit kehangatan di pagi yang dingin itu. "Sudah sarapan, Nak?" Suara Ibu Marni terdengar lembut, penuh kasih sayang yang tak terbatas. "Belum, Bu. Nanti saja setelah nyapu," jawab Dika sambil tersenyum, menyembunyikan kelelahan di balik wajah tenangnya. Siapapun yang melihat mereka takkan pernah menyangka, pria sederhana yang pagi itu membersihkan halaman dan mengambil air dari sumur adalah pewaris tunggal sebuah perusahaan raksasa yang kekayaannya tak terhitung. Hartanya sanggup membeli deretan gedung-gedung pencakar langit di pusat kota, mobil-mobil mewah, bahkan mungkin pulau berbadi. Namun, Dika memilih hidup seperti ini. Jauh dari gemerlap palsu, jauh dari orang-orang yang hanya mendekat karena hitungan uang dan keuntungan. Ia terlalu sering merasakan manisnya pujian di depan, namun di balik itu hanya ada topeng kepalsuan. Sejak itulah ia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya, hidup sederhana bersama ibunya, dan hanya mengurus pekerjaannya di kota secara diam-diam. Ibu Marni memandang anaknya dengan bangga. Ia tahu Dika layak mendapatkan kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang terbalut kemewahan. Siang menjelang, Dika menyalakan motor tuanya yang usang. Ia akan berangkat ke kota untuk mengurus pekerjaan yang kebanyakan orang tak tahu. Dari luar, ia hanya terlihat seperti pekerja biasa yang berangkat mencari nafkah. Padahal, satu tanda tangannya bisa mengubah nasib sebuah perusahaan multinasional. Di sebuah acara kampus, Dika diundang untuk berbagi pengalaman. Di sanalah ia bertemu dengan Elsa. Usianya 25 tahun, anggun, cantik, dan berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Senyumnya menawan, tutur katanya rapi, dan tatapan matanya tajam namun ramah. Pertemuan itu singkat. Hanya percakapan ringan tentang hidup dan keluarga. Dika tidak pernah sedikit pun menyebutkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia tidak bercerita soal kekayaan, tidak memamerkan koneksi, dan tentu saja
tidak bercerita tentang perusahaan besar yang ia miliki. Elsa hanya tahu bahwa Dika adalah pria sederhana yang tinggal bersama ibunya di kampung. Namun, tanpa sepengetahuan Dika, Elsa sebenarnya sudah mendengar desas-desus tentang dirinya dari seorang kenalan lama. Gosip bahwa Dika adalah anak tunggal seorang konglomerat besar. Elsa tidak langsung menanyakan, tapi keyakinan itu ia simpan rapat-rapat dalam hati. Niatnya sejak awal bukan hanya mencintai, melainkan juga memiliki seluruh harta yang ia yakini akan menjadi miliknya. Waktu berjalan, pertemuan demi pertemuan membuat hubungan mereka semakin dekat. Di mata Dika, Elsa tampak nyaman dengan kesederhanaannya. Sementara di benak Elsa, ia semakin yakin, cepat atau lambat, ia akan menjadi nyonya besar. Dika sendiri mulai merasa nyaman, meski tetap menjaga rahasia. Ia berencana mengungkap identitasnya setahun setelah pernikahan, agar ia punya waktu untuk melihat siapa Elsa sebenarnya, di luar godaan harta. Namun, takdir berkata lain. Dika tidak menduga, hari pernikahan nanti justru akan menjadi titik di mana segalanya berubah drastis. Titik di mana semua kebenaran akan tersingkap. Dan semua itu akan dimulai dari sebuah rencana kecil yang sudah ia siapkan bersama Ibu Marni. Pagi di rumah sederhana. Dika duduk di ruang tamu menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Di depannya, Ibu Marni sedang melipat baju-baju lama yang akan dipakai untuk sesuatu yang sangat penting. Hari pernikahan Dika. Lipatan itu rapi, tapi kainnya sudah pudar dan seratnya menipis. "Bu, Ibu yakin mau pakai ini?" tanya Dika dengan nada pelan, khawatir. Ibu Marni mengangguk tanpa ragu, senyum tulus mengembang di wajah tuanya. "Kalau memang ini cara terbaik untuk tahu hati seseorang, Ibu siap, Nak." Dika terdiam. Dalam benaknya, ia tahu ini bukan sekadar pernikahan, melainkan sebuah ujian besar. Selama berbulan-bulan, ia bersama Elsa. Mobilnya tetap motor tua, rumahnya tetap sederhana. Ia mati-matian ingin melihat apakah Elsa bisa mencintainya tanpa tertarik sedikitpun pada hartanya. Namun, gosip yang pernah ia dengar dari beberapa tetangga membuatnya gelisah. "Calon istrimu itu cantik, Dika, tapi keluarganya tinggi hati." Kata-kata itu tersimpan di benaknya. Hari-hari berikutnya, persiapan pernikahan dipenuhi kesibukan. Keluarga Elsa mengambil alih hampir semua urusan resepsi. Sebuah gedung besar dan mewah di pusat kota sudah dipesan. Dekorasi emas dan putih dipasang megah. Undangan dicetak dengan kertas mahal berlapis embos. Setiap detil pesta dirancang untuk menunjukkan status sosial tinggi keluarga Elsa. Di sisi lain, Dika dan ibunya tetap tenang di rumah kecil mereka. Tidak ada pesta pranikah, tidak ada baju baru, tidak ada perhiasan berkilau. Semua berlangsung seperti hari-hari biasa. Suatu sore, Dika menerima telepon dari Elsa. Suaranya terdengar riang. "Nanti di hari pernikahan, keluargaku ingin semua orang tahu kalau kita pasangan sempurna. Kamu harus siap ya." Dika tersenyum samar. "Siap. Tapi aku juga punya permintaan kecil." "Apa?" Suara Elsa terdengar sedikit penasaran. "Aku ingin Ibu ikut naik ke pelaminan untuk berfoto bersama kita." Sesaat, di ujung telepon terdengar keheningan. Lalu Elsa menjawab, "Oh ya, tentu saja." Tapi, nada suaranya sedikit berubah. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sebuah keraguan yang tertangkap oleh Dika. Dika menutup telepon itu dengan keyakinan bahwa rencananya harus segera berjalan. Ia membayangkan reaksi Elsa dan keluarganya ketika melihat Ibu Marni naik ke pelaminan dengan pakaian lusuh yang sudah disiapkan. Ia ingin melihat tatapan mata mereka, mendengar nada suara mereka, dan menilai sikap mereka di bawah tekanan. Malam sebelum pesta, Ibu Marni duduk di kursi bambu sambil menatap langit gelap. "Nak, apa kamu siap dengan segala kemungkinan besok?" Dika menatap wajah ibunya yang teduh. "Aku siap, Bu. Aku ingin tahu siapa saja yang akan tetap memandang kita sama, meski tanpa harta." Angin malam berhembus.
Malam itu mereka duduk lama, hanya ditemani cahaya lampu minyak yang berkedip di meja. Sementara itu, di rumah besar keluarga Elsa, suasana berbeda. Musik pesta sudah diputar untuk gladi resik. Gaun pengantin Elsa yang putih menjuntai indah tergantung di lemari kaca. Di pikirannya, ia hanya melihat masa depan yang penuh kemewahan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa pagi itu, semua akan berubah menjadi cerita yang tak pernah ia bayangkan. Pagi pernikahan. Langit terlihat cerah. Di ruang tamu rumah kecil Dika, Ibu Marni sudah mengenakan baju pilihannya. Baju berwarna coklat tua, kainnya lusuh dan ada beberapa sobekan di ujung lengan. Jilbabnya pudar, wajahnya tetap teduh, meski ia tahu penampilan itu akan mengundang tatapan sinis di pesta besar nanti. "Bu, terima kasih sudah mau ikut rencana ini," Dika berbisik. Ibu Marni hanya tersenyum. "Kalau ini untuk kebaikan kamu, Ibu akan selalu siap." Mereka berangkat dengan mobil biasa yang disewa Dika, bukan mobil mewah yang ia miliki. Jalan menuju gedung resepsi dipenuhi mobil-mobil tamu undangan yang berderet rapi. Begitu turun dari mobil, beberapa orang mulai memandang Ibu Marni dari ujung kaki hingga kepala. Ada yang tersenyum tipis, ada pula yang berbisik-bisik sambil menahan tawa. Gedung resepsi itu sungguh luar biasa megah. Lampu gantung kristal berkilauan, bunga-bunga segar tertata indah, dan karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga pelaminan. Semua dirancang untuk memamerkan status sosial. Di ruang ganti, Elsa tersenyum puas melihat gaun putihnya yang sempurna. Namun, senyumnya sedikit berubah ketika melihat Dika masuk mengenakan setelan jas sederhana tanpa dasi mahal atau bros mewah. "Kamu siap?" tanya Elsa dengan nada setengah memerintah. "Siap. Aku juga sudah minta ibu untuk ikut naik ke pelaminan nanti," jawab Dika. Elsa menoleh cepat. "Oh iya, tapi setidaknya suruh ibu pakai yang sedikit lebih bagus kan? Ini acara besar." Dika hanya tersenyum samar. "Ibu sudah memilih bajunya sendiri. Aku percaya itu sudah cukup." Elsa memalingkan wajah, matanya berputar sekilas, sebelum kembali memasang senyum manis. Acara pun dimulai. Pasangan pengantin berjalan menuju pelaminan diiringi tepuk tangan dan kilatan kamera. Namun, di balik senyum Elsa yang manis, ada sorot mata yang sesekali melirik Ibu Marni yang duduk di kursi tamu depan dengan baju lusuhnya. Bisik-bisik mulai terdengar tajam. "Itu ibunya mempelai pria? Masa sih bajunya begitu? Jauh banget dari keluarga Elsa." Di meja tamu utama, Ibu Elsa terlihat sangat gelisah. Wajahnya menyimpan ekspresi tidak puas, sesekali ia membisikkan sesuatu kepada saudaranya. Dika tahu sebentar lagi semua akan terungkap dan momen itu akan menentukan bagaimana wajah asli mereka akan muncul tanpa tapeng. Acara demi acara berjalan. Sambutan selesai, doa dibacakan. Namun, di tengah suasana itu, Dika berdiri dari kursinya di pelaminan. Tangannya mengambil mikrofon dari pembawa acara. Seketika, suara di ruangan meredah. Semua mata tertuju padanya. "Bapak, Ibu, dan semua tamu undangan," ucap Dika dengan nada tenang. "Di hari yang berbahagia ini, izinkan saya mengundang seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya. Ibu saya." Kepala semua tamu serentak menoleh ke arah kursi di barisan depan. Ibu Marni bangkit perlahan. Rok lusuhnya menyapu karpet merah. Jilbabnya pudar, namun wajahnya memancarkan keteduhan dan ketenangan yang luar biasa. Bisik-bisik tamu semakin riuh, penuh penilaian. Saat Ibu Marni sampai di pelaminan, Dika menyambutnya dengan senyum lebar dan memegang tangannya erat. Semua kamera mengarah ke mereka. "Ibu, terima kasih sudah datang ke sini," ucap Dika dengan nada hangat. "Saya ingin semua orang tahu beliau adalah wanita yang membesarkan saya, meski kami tidak punya banyak harta." Kata-kata itu bagai bom kecil yang meledak di tengah tamu. Elsa menatap Dika dengan terkejut. Matanya membelalak. "Maksud kamu? Kita ini keluarga sederhana," bisiknya tajam. Dika tersenyum samar. "Kenapa kamu kaget?" Elsa tidak menjawab, tapi tatapan matanya berubah dingin,
menatap gaun pengantinnya yang mewah, lalu kembali menatap baju lusuh Ibu Marni. Wajah Ibu Elsa memerah, seolah menahan sesuatu yang sebentar lagi akan meledak. Pembawa acara mencoba melanjutkan dengan sesi foto. Namun, saat Ibu Marni berdiri di samping mereka, Elsa justru memalingkan wajahnya. Ibu Elsa bergumam cukup keras. Memalukan. Dika hanya diam, mengamati setiap reaksi. Ia tahu puncak ujian ini sudah di depan mata. Tiba-tiba, Ibu Elsa berdiri dari kursinya. Sorot matanya tajam, menatap Dika, lalu beralih ke Ibu Marni. "Jadi ini benar, kalian bukan dari keluarga kaya?" Suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. "Aku sudah membayangkan masa depan kita, dan kamu bilang keluargamu sederhana." Teriak Elsa lantang membuat beberapa tamu terkejut. Ibu Marni tetap berdiri tenang, walau matanya mulai berkaca-kaca. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Ibu Elsa memberi isyarat kepada salah satu kerabat. Orang itu masuk membawa sebuah ember besar. Aromanya langsung menusuk hidung. Itu adalah air comberan. Tanpa ragu, Ibu Elsa mengambil ember itu. Dalam hitungan detik, seluruh isi ember disiramkan tepat ke kepala Ibu Marni. Air kotor itu mengalir dari jilbabnya yang pudar, membasahi bajunya, menetes ke lantai pelaminan. Bau busuk langsung menyebar. "Biar semua orang tahu," kata Ibu Elsa dengan suara penuh kebencian. "Ini ibu dari pengantin pria yang ingin masuk ke keluarga kami." Elsa berdiri di samping ibunya, memandang dengan tatapan puas. "Kamu menipu aku, Dika. Aku pikir kamu anak orang kaya. Ternyata hanya seperti ini." Dika menatap mereka berdua. Rahangnya mengeras. Ia menoleh kepada ibunya, melihat air kotor menetes di pipi bercampur dengan air mata yang ia tahan. Saat itu juga, di dalam hati Dika, keputusan besar diambil. Ia melangkah maju, suaranya rendah, tapi tegas, memecah keheningan yang mencekik. "Pernikahan ini saya batalkan sekarang juga." Elsa mengerutkan kening. "Apa? Kamu bercanda?" "Aku tidak pernah bercanda soal harga diri ibuku. Kalau kamu memang sederhana, kenapa menyembunyikan itu? Keluarga kami tidak mau terikat dengan orang yang tidak selevel." "Terima kasih sudah menunjukkan wajah asli kalian." Tanpa banyak kata, Dika mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Ia menekan beberapa nomor dengan cepat dan berbicara singkat. "Ya, datang sekarang. Bawa semuanya." Dika memegang tangan ibunya, menuntunnya turun dari pelaminan yang licin oleh genangan air comberan. Di luar gedung, suara deru mesin mulai terdengar. Semakin lama, semakin jelas. 5 menit setelah Dika menutup telepon, dari arah gerbang masuk, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap melaju perlahan. Di belakangnya, deretan mobil lain menyusul. Semuanya berkelas tinggi. Semua mobil berhenti teratur. Pintu-pintu terbuka hampir bersamaan. Puluhan pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam keluar. Mereka bergerak cepat, membentuk barisan rapi menuju pintu masuk. Pintu utama terbuka lebar. Dika masuk bersama Ibu Marni yang kini berjalan dengan tegap. Di belakang mereka 2 bodyguard mengikuti. Langkah Dika mantap. Wajahnya tidak lagi tersenyum. "Sejak awal, aku hanya ingin tahu apakah kalian bisa menghargai seseorang tanpa melihat apa yang mereka punya." Ruangan hening. Sayangnya, yang kalian tunjukkan justru sebaliknya. Ia mengangkat tangan. Seorang pria berjas hitam maju membawa sebuah map tebal. Dika membukanya, memperlihatkan dokumen dengan logo besar sebuah perusahaan raksasa. "Aku adalah pemilik tunggal dari perusahaan ini. Perusahaan yang selama ini menjadi penopang utama bisnis keluarga Elsa.
Tamu undangan terkejut. Ibu Elsa dan Elsa memucak. Dika menatap mereka berdua dengan tajam. Mulai hari ini, semua kerjasama bisnis kita berakhir. Kalimat itu terasa seperti palu gomat yang meledak di tengah tamu. Elsa terpaku, sementara Ibu Elsa melangkah mundur, wajahnya kehilangan warna. Vondis telah dijatuhkan. Aku kecewa, bukan karena kamu hanya melihat baju lusuh, tapi karena hatimu yang hanya melihat dompet tebal. Potong Dika dingin saat Elsa mencoba meraih tangannya untuk meminta maaf. Dika menghela nafas panjang, lalu menoleh kepada ibunya. Bu, ayo kita pergi. Kita tidak pantas berada di tempat yang tidak menghargai kita. Saat Dika dan ibunya berjalan keluar, para tamu menepi memberi jalan, memandang mereka dengan hormat. Di belakang sana, Elsa terisak-isak, sementara ibunya berdiri kaku. Tahu bahwa mereka baru saja kehilangan segalanya, bukan karena kemiskinan, tapi karena kesombongan mereka sendiri. Keesokan harinya, berita tentang insiden di pernikahan itu menyebar luas. Foto dan video saat Ibu Marni disiram air comberan menjadi sorotan utama. Tagar yang menyebut nama Elsa dan ibunya dibanjiri komentar pedas. Namun, yang paling menghantam adalah kabar resmi dari perusahaan Dika. Semua kontrak kerja sama dengan bisnis keluarga Elsa diputus sepihak. Keputusan itu berlaku hari itu juga, tanpa ruang negosiasi. Efeknya langsung terasa. Toko-toko milik keluarga Elsa mulai kehabisan stok. Rekening bank mereka hanya terisi setengah dari biasanya. Investor mulai menarik diri. 2 minggu setelah pernikahan yang berakhir ricuh itu, rumah besar keluarga Elsa mulai terasa mencekam. Beberapa mobil mewah sudah dijual. Sopir pribadi dan asisten rumah tangga sudah tidak ada lagi. Pintu gerbang lebih sering tertutup rapat. Elsa duduk di ruang tamu yang kini terasa dingin. Matanya bengkak karena menangis. Ibu Elsa berjalan mondar-mandir mencoba menelpon rekan-rekan bisnis, tapi hampir semua panggilan hanya dijawab singkat atau tidak diangkat. Apa yang sudah kita lakukan? Kita membakar jembatan yang kita pijak. Gumam Ibu Elsa. Elsa menutup wajahnya. Aku cuma pikir dia sengaja menipu aku. Suaranya tercekat. Sementara itu, di rumah kecil di kampung, Dika duduk di beranda bersama Ibu Marni. Angin sore berhembus lembut. Mereka menikmati sayur bening dan tempe goreng sederhana. Tidak ada perhiasan mahal, namun senyum di wajah mereka tulus. Kita sudah melewati hari yang berat, Nak. Tapi ingat, jangan biarkan kebencian membuat hatimu kotor. Pesan Ibu Marni. Dika mengangguk. Aku tahu, Bu. Aku cuma ingin mereka tahu harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Namun kenyataan bagi Elsa terasa pahit. Mereka yang terbiasa hidup mewah, kini harus merasakan sulitnya membayar kebutuhan sehari-hari. Suatu sore, Elsa memberanikan diri. Ia mengenakan blus sederhana dan rok panjang yang mulai lusuh. Ia membawa tas kecil berisi uang sisa hasil menjual cincin pernikahan yang tak pernah terpakai. Aku harus bicara sama Dika, sekali ini saja. Gumamnya. Ia naik angkutan umum menuju kampung tempat Dika tinggal. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Akhirnya, ia sampai di depan rumah kecil bercat kusam itu. Jantungnya berdebar kencang. Elsa mengetuk pintu. Pelan. Tak lama, Dika muncul. Mengenakan kaos putih sederhana. Matanya tenang. Ada apa kamu kesini? Suaranya datar. Aku ingin minta maaf. Aku tahu aku sudah salah besar. Aku tidak seharusnya memperlakukan ibu kamu seperti itu. Aku kehilangan segalanya, Dika. Dan aku sadar yang paling berharga yang aku buang adalah kamu. Dika menatapnya beberapa detik, mencari kejujuran di balik kata-kata itu. Maaf bukan untukku yang memutuskan lagi. Yang kamu lukai bukan hanya aku, tapi orang yang paling aku hormati di dunia ini. Ujar Dika. Izinkan aku membuktikan kalau aku bisa berubah. Pinta Elsa
Suaranya nyaris bergetar. Dika menggeleng pelan. Perubahan bukan untuk membuktikan pada orang lain. Perubahan untuk diri sendiri. Dan aku tidak bisa kembali ke masa lalu, Elsa. Semua sudah selesai. Dari dalam rumah, Ibu Marni muncul. Wajahnya tatap teduh. Nak, pintu rumah ini akan selalu terbuka untuk orang yang datang dengan hati bersih. Tapi ada luka yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu. Dan waktunya belum sekarang. Elsa menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, inilah akhir dari semua harapannya. Perlahan ia berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Beberapa bulan berlalu, rumah besar keluarga Elsa kini hanya tinggal kenangan setelah disita bank. Elsa dan ibunya menumpang di rumah kerabat yang sederhana di pinggiran kota. Hidup mereka jauh dari kemewahan. Elsa mulai bekerja serabutan, membantu di warung makan, mencuci piring, dan melayani pelanggan. Setiap malam, Elsa duduk di tepi ranjangnya, menatap dinding kosong. Bayangan wajah Dika dan Ibu Marni muncul di pikirannya, disertai rasa sesal yang tak pernah benar-benar hilang. Ia sering membayangkan bagaimana jika hari itu ia memilih untuk menerima dan menghormati, bukan merendahkan. Suatu sore, ketika pulang dari mengantar cucian, ia tanpa sengaja melewati jalan kampung tempat Dika tinggal. Dari kejauhan, ia melihat rumah kecil bercat kusam itu. Di terasnya, Dika dan Ibu Marni duduk bersama, tertawa sambil menikmati teh panas. Tidak ada mobil mewah, tidak ada furnitur mahal. Tapi di wajah mereka, Elsa melihat sesuatu yang tak pernah ia miliki lagi. Ketenangan dan kebahagiaan yang tulus. Elsa berdiri di sudut jalan, menatap dari jauh. Hatinya sesak, bukan hanya karena rindu, tapi juga karena sadar bahwa ia telah kehilangan seseorang yang tak bisa dibeli dengan harta apapun. Ia telah kehilangan cinta sejati demi mengejar bayangan kekayaan palsu. Dika dan Ibu Marni berjalan pulang melewati jalan setapak di antara hamparan padi. Sinar senja mengiringi langkah mereka, membawa kedamaian yang tak ternilai. Tanpa dendam, tanpa beban, hanya hati yang lapang dan rasa syukur yang terus mengalir. Di belakang sana, jauh dari langkah mereka, Elsa hanya bisa melihat dari kejauhan, kehidupan yang dulu bisa ia miliki dan kini tak akan pernah kembali.